Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Darul Abror MPD selaku dosen mata kuliah manajemen kurikulum, saya Novi Alfiatrahma di sini sebagai materi akan menjelaskan tentang yang pertama mengelola pengembangan bahan ajar media pembelajaran dan sumber belajar, serta mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang pertama yakni mengelola pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar. Apakah bahan ajar itu hanya sekedar dari buku saja? Tidak. Tidak hanya menggunakan buku saja, melainkan menggunakan media dan sumber belajar lainnya sesuai dengan topik pembahasannya. Misalnya, pelajaran IPA dalam sekolah dasar yang sedang membahas organ manusia, maka dapat menggunakan media dan sumber belajar melalui patung organ yang tersedia di sekolah tersebut agar lebih dimengerti oleh anak muridnya. Karena kebanyakan kita lihat tuh anak-anak itu akan lebih mudah paham apabila dapat melihat langsung. Dalam kurikulum pendidikan masih memberikan alokasi waktu dengan mengembangkan kurikulum lokal. Contoh, dengan adanya mata pelajaran muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, serta kondisi daerah sekolah tersebut. Yang termasuk mata pelajaran lokal yaitu adalah mata pelajaran yang dibutuhkan atau yang disesuaikan dengan budaya atau pengenalan jenis budaya tertentu. Bukan hanya budaya saja, namun ada kerajinan, keterampilan, dan karya seni. Pesatnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu menjadi tantangan dan peluang bagi pendidik dan siswa. Salah satu peluangnya yaitu guru dapat mengembangkan ICT atau Information, Communication, dan Teknologi sebagai media dan sumber belajar dengan merancang dan memanfaatkan. Contoh hasil dari ICT yaitu e-learning, e-book, m-learning, serta e-education. Dan juga dengan memanfaatkan media dan sumber belajar lainnya seperti audio, TV, atau video, media proyeksi, LCD, slide proyektor, dan OHP. Yang kedua yakni mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Sebelum membahas tentang mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler, kita harus mengetahui dulu apa arti dari ekstrakurikuler dan kokurikuler. Ekstrakurikuler sendiri yaitu kegiatan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu siswa mengembangkan potensi, bakat, dan minat dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berwenang dan memiliki kemampuan. Sedangkan kokurikuler sendiri yakni berarti kegiatan yang pelaksanaan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar siswa dapat mendalami dan menghayati materi yang akan dipelajari ketika dalam kegiatan intrakurikuler. Sebenarnya apabila ekstrakurikuler dan kokurikuler dikelola secara efektif dan efisien akan membantu potensi siswa agar lebih berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Keberhasilan kurikulum itu salah satunya yaitu didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kita tadi kan belum tahu apa itu kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler itu seperti kita belajar masih dalam jam pelajaran, seperti belajar di kelas. Itu namanya kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler di sini tuh dianggap masih kurang dalam mengembangkan potensi siswa, maka perlu adanya kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler untuk mengembangkan potensi siswa atau murid. Karena kegiatan intrakurikuler itu hanya sebatas belajar dalam kelas. Selanjutnya yakni pengelolaan kokurikuler.
Pengelolaan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sini saya mengambil dari hasil penelitian dari jurnal pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler karya Husna Farida Silviana dan Tasman Hamami. Dan di dalam jurnalnya tersebut, pengelolaan kokurikuler itu harus mengarah pada kegiatan intrakurikuler serta kepentingan belajar siswa. Maksudnya tuh kegiatan kokurikuler dan kegiatan intrakurikuler itu saling berkaitan. Yang kedua, tidak mengandung bahan yang berlebihan dan memberatkan serta memerlukan administrasi, bimbingan atau pendampingan. Jadi jelas di sini kegiatan kokurikuler itu tidak boleh memberatkan siswa. Biasanya hanya sekedar contohnya seperti kegiatan kokurikuler itu contohnya seperti PR. Nah, itu kan tidak berat, itu kan salah satu cara untuk mendukung potensi belajar siswa agar lebih giat, lebih belajar gitu kalau di rumah. Yang ketiga yaitu pemantauan atau penilaian. Itu sudah jelas agar tidak ada kesalahan di kemudian hari atau apabila ada tugas yang sama tidak akan salah lagi karena sudah ada penilaian dan pemantauan itu tadi. Yang terakhir yakni pengelolaan ekstrakurikuler, yakni ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik. Yang kedua, menetapkan jenis kegiatan ekstrakurikuler melalui tes, kuesioner, dan wawancara. Yang ketiga, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Yang kelima, tahap monitoring atau evaluasi. Jadi kesimpulannya, mengelola pengembangan bahan ajar, media, pembelajaran dan sumber belajar itu dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan sekolah yang dapat membuat siswa lebih memahami proses pembelajaran. Yang kedua yakni mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler itu pembentukan kegiatannya tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi murid. Butuhnya ekstrakurikuler dan kokurikuler itu bukan hanya sebagai kegiatan tambahan sekolah, namun harus diprioritaskan karena sebagai salah satu kunci keberhasilan kurikulum serta dapat membantu pengembangan potensi murid. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila teman-teman ada yang kurang dimengerti atau belum paham, bisa ditanyakan di grup manajemen kelas dan kita akan diskusikan di kelas pada mata kuliah manajemen kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.